Pengorbanan, idealisme, kenyataan, dan kebenaran. Ruang lingkupnya adalah kehidupan yang penuh liku-liku, namun terus berlangsung dari saat ke saat, melampaui berbagai zaman yang sesungguhnya merupakan istilah yang mewakili perkembangan dari manusia sendiri. Bumi tetap, bulan, siang dan malam datang silih berganti, walau kedudukan bumi sudah jauh berubah karena pergerakannya. Yang nyata, beberapa jenis makhluk dan tumbuhan tertentu semakin jarang dijumpai, atau barangkali sudah punah. Juga hasil tambang semakin berkurang. Bolak-balik manusia membuat persoalan, menyadari persoalan, dan berusaha memecahkan persoalan. Banyak berkurang, tapi juga menjadi semakin bertambah banyak manusia dengan aneka corak perilakunya. Hidup menuju kematian. Namun bila salah langkah, kematian akan dipercepat, di samping penderitaan pun ditambah. Hal yang demikian bukan pengorbanan, karena bukankah pengorbanan yang sebenarnya adalah mencari kebenaran? Jika dengan melepaskan kebahagiaan yang lebih kecil, orang dapat memperoleh kebahagiaan yang lebih besar, maka hendaklah orang bijaksana melepaskan kebahagiaan yang kecil itu agar memperoleh kebahagiaan yang lebih besar. Dhammapada 290. Dalam liku-liku kehidupan, seringkali menjadi kebanggaan dan kadangkala juga merupakan tuntutan, yakni sesuatu yang disebut pengorbanan. Namun dalam kehidupan yang berdualitas ini, yang sebaliknya dari suatu maksud bisa berlaku bersama kenyataan bahwa kehidupan mengandung kebaikan dan kejahatan. Adalah suatu idealisme pikiran yang meyakini bahwa kebaikan akhirnya mengalahkan kejahatan. Karena kenyataan bahwa hidup merupakan perputaran akibat karma sebagai konsekuensi dari setiap langkah di alam dualitas. Dalam istilah kebenaran, adalah nyata bahwa si pembuat kejahatan, pada saat itu juga, dia sudah menghancurkan nilai kemanusiaannya. Terlepas ia berhasil dalam perbuatannya, atau gagal serta menerima hukumannya. Dhammapada 15 mengatakan, di sini ia menderita. Begitu pula di alam berikutnya. Pembuat kejahatan menderita di kedua alam, dan merana melihat hasil perbuatan buruknya. Demikian pula seseorang yang mempertahankan sila yang baik. Mungkin ia dapat bertahan dalam percaturan hidupnya, mungkin juga runtuh. Namun terlepas dari itu, ia telah berhasil mempertahankan nilai kemanusiaannya yang baik. Dhammapada 16 mengatakan, di sini ia berbahagia. Begitu pula di alam berikutnya. Pembuat kebajikan berbahagia di kedua alam. Terlebih lagi setelah melihat hasil perbuatan baiknya. Jadi jelas, kebenaran berada di luar suka dukanya liku-liku kehidupan. Kebenaran hanya ada dan berada di dalam kebenaran itu sendiri. Jangan terikat pada apa yang dicintai ataupun pada apa yang dibenci. Berpisah dengan yang dicintai itu menyakitkan. Begitu pula jika berkumpul dengan yang dibenci. Dhammapada 210. Kesehatan adalah keberuntungan yang paling besar. Kepuasan adalah kekayaan yang paling berharga. Kepercayaan adalah keluarga terdekat. Nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Dhammapada 204. Seseorang tidak disebut biku hanya karena ia meminta-minta. Selama masih bertingkah laku dan bertindak secara tidak pantas, seseorang tidak akan dapat sungguh-sungguh menjadi biku. Dhammapada 266. Ia yang pikirannya tidak terkurung oleh nafsu, yang tidak ternoda oleh kebencian, yang telah mengatasi baik dan buruk, sesungguhnya telah bangun dan tidak lagi memiliki rasa takut. Dhammapada 39. Sekali lagi saya berusaha mencari dan mengungkapkan, namun yang diungkapkan tidak mencakup akan yang apa dicari.
Demikian pula dengan ungkapan ini. Sebelum adanya kebijaksanaan dan pengertian, setiap langkah adalah karma. Pada setiap orang, dari setiap gerakannya, baik di dalam diri sendiri maupun dalam hubungannya dengan sesamanya. Selama pengertian belum dicapai, yang terjadi adalah perputaran karma belaka. Dhammapada 126 mengungkapkan, sebagian orang terlahir melalui kandungan. Pembuat kejahatan terakhir di alam neraka. Orang yang berkelakuan baik masuk surga. Orang suci terbebas mencapai nibbana. Dalam-dalam saya menyadari bahwa diri sendiri belum berpengertian, namun berada dalam arus kehidupan yang nyata, yang menuntut. Sesungguhnya perjuangan utama setiap orang adalah mengembangkan kebijaksanaan dan pengertian. Dimulai sejak awal mula dengan menyadari bahwa diri ini belum bijaksana, belum mempunyai pengertian. Nasihat guruku, jangan menunda apa yang bisa segera dilaksanakan. Dan beliau pun telah membuktikan akan satunya kata dan perbuatan yang seimbang dan mantap. Cemas menakutkan, terarah kemanapun tanpa kecuali. Setiap langkah menjadi tanggung jawab setiap makhluk yang membuat langkah. Sesungguhnya saya tidak tahu harus bagaimana, dan mengapa dalam ketidaktahuan bergerak meninggalkan kesunyian. Dhammapada 160. Diri sendiri adalah pelindung diri sendiri. Karena kepada siapa lagi engkau akan berlindung? Dengan mengendalikan diri sendiri, seseorang akan memperoleh perlindungan yang suka didapat. Senja ini dalam hati terasa gundah. Tiba-tiba terbayang senyum guruku yang sabar dan penuh rasa cinta kasih yang pernah terjadi di suatu waktu.